Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena kiamat kecil dalam bahasa lainnya sudah kita mengkajinya, maka malam hari ini izinkan kami untuk menyampaikan poin penting atau inti poin dari pembahasan kita yang dulu telah kita bahas tentang prahara akhir zaman, yang disebut dalam bahasa hadis, yang disebut oleh para ulama sebagai tanda datangnya hari kiamat kecil. Tanda kiamat kecil akan datangnya hari kiamat. Sekarang kita masuk pada poin yang paling penting. 10 tanda kiamat besar. Ada yang mengatakan 9. Dalam kitab Al-Magedon itu dikatakan 10. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan 10. Syekh Al-Arifi mengatakan 10. Syekh Hasim Al-As'ari mengatakan 10. Dalam kitab Imam Abu Daud mengatakan 9. Ada yang mengatakan juga 10. Dan para ulama-ulama yang lain, ensiklopedi akhir zaman mengatakan 10 tanda datangnya hari kiamat. Tanda besar. Asratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda datangnya hari kiamat yang besar. Merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Arifi, seorang ulama dari Saudi Arabia, Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Beliau menuliskan buku judulnya Nihayatul Alam. Buku ini kemudian dilarang terbit kembali, karena buku ini termasuk dari ciptaan orang-orang yang terlarang. Beliau dimasukkan ke dalam penjara karena mengkritik pemerintah. Salah satu pembahasan beliau dari kajian-kajian beliau adalah bagaimana umat muslim akan berhadapan dengan fenomena-fenomena akhir zaman. Sehingga beliau tulislah kitab tersebut dengan judul Nihayatul Alam. Arti kalimat Nihayatul Alam artinya akhir daripada kehidupan, akhir daripada alam. Jadi nihayah itu akhir, habis. Alam. Jadi masa habisnya alam tuh. Maka bahasa lainnya disebut dengan datangnya kiamat. Itu bahasa lainnya. Di dalam kitab beliau ini disebutkan paling tidak ada 10 tanda kiamat besar yang harus setiap muslim mempelajari. Syekh Abu Bakar Al-Masyhur dalam ceramahnya mengatakan, hari ini bagi umat muslim, hukum mempelajari tentang atau mengetahui keadaan akhir zaman, hukumnya bukan lagi sunnah tapi wajib, karena mereka harus mempersiapkan diri. Karena hari kiamat tak lama lagi, kata mereka. Mengapa mereka mengatakan hari kiamat tak lama lagi? Ini adalah prediksi. Bukan mengatakan kiamat besok, bukan. Seperti yang tertera oleh Amerika, dibuat film 2012 kiamat. 2022 kiamat, tak jadi juga. 2026 kita tunggu. Apakah datang kiamat di tahun 2026? Itu kita tak tahu. Prediksi-prediksi seperti itu. Tapi Syekh Al-Arifi bukan mengatakan prediksi yang dalam perfilman. Tapi beliau mengatakan berdasarkan kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pada asas fenomena, berdasarkan pada kiamat-kiamat kecil yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya pada pasal yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita merujuk kepada kitabnya Syekh Hasim Al-As'ari. Kata Syekh Hasim Al-As'ari menukil dari perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'an Nabi alaina wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhakarun qalu nadhkuru as-sa'ah." Kata Nabi kepada para sahabat, datang kepada para sahabat Nabi, dan sahabat Nabi melihat para sahabat sedang berbincang-bincang tentang sesuatu. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian perbincangkan? Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian muzakarahkan? Apa yang kalian perbincangkan? Apa yang kalian diskusikan? Kemudian mereka mengatakan, nadhkurus sa'ah. Kami sedang muzakarah tentang hari kiamat. Kemudian Nabi berkata, innaha lan taquma. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi hatta tarawna qablaha, sampai kalian melihat sebelumnya asyra ayatin, 10 tanda-tanda kiamat. Fadzakara ba'da dzalika qala Syekh wa qala Nabi fi hadzal kitab, dalam kitab ini kata Nabi,
Fadzakara ad-dukhan, akan bermunculan asap-asap dukhan. Yang dukhan-dukhan tersebut menyebabkan datangnya penyakit. Mata manusia tak mampu melihat. Dukhan asap yang begitu besar. Kemudian dikatakan oleh Nabi, Wad-Dajjal. Wad-Dajjal, kata Nabi, akan datang Dajjal. Kemudian dabbah, binatang melata. Wa tulu'us syamsi min maghribiha. Apa artinya? Matahari terbit dari sebelah barat. Maghribiha. Atau dari sebelah tenggelamnya. Kemudian disebutkan wa nuzulu Isa bin Maryam. Turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'jud wa Ma'jud. Datangnya Ya'jud wa Ma'jud. Wa thalathata khusufit. Wa thalathata khusufit. Khasfun bil masyriq. Nanti akan terbit, akan terjadi gerhana-gerhana. Berbagai macam fenomena gerhana terjadi. Kemudian wa akhir dzalika narun. Kemudian terakhir akan muncul fenomena munculnya api minal Yaman, di Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim, yang kelak akan mengusir orang-orang dari Yaman keluar dari bilad mereka, negara mereka. Wa amad dukhan faqad dzakara al-allama al-khazin fi tafsirihi. Faqala Hudzaif radhiyallahu an ya Rasulullah, ma ad-dukhan? Fatala hadhihi al-ayah yauma ya'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Kemudian Nabi berkata, sahabat berkata, apa itu yang disebut dengan dukhan? Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, kelak satu hari nanti akan datang, yauma yaktis sama'u bidukhanin, akan datang langit dipenuhi dengan dukhan mubin, yang nyata, kata Allah. Artinya apa? Perkataan Allah itu pasti akan terjadi. Kita hanya tinggal menunggu kedatangannya. Di dalam kitab Syekh Al-Arifi, yang pertama dari tanda 10 kiamat tersebut, nomor 1 adalah, kata Syekh Al-Arifi, Al-Masih Ad-Dajjal. Siapa itu Dajjal? Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita ingin mengkaji tentang Dajjal. Biar Bapak Ibu tahu siapa Dajjal itu, maka malam hari ini akan kita coba mengkaji tentang Dajjal. Biar nanti kalau kita ketemu dengan karakter-karakternya, kita bisa selamat dari orang-orang yang tersebut. Mudah-mudahan mereka bukan Dajjal beneran. Paling tidak bisa kita selamat dari mereka. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama dari fenomena atau dari tanda datangnya hari kiamat besar. Tanda kiamat besar datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah Dajjal. Apa yang disebut dengan Dajjal? Wa ma huwa Dajjal? Dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya, wa inna ad-dajjala mamsuhul ain, alaiha zafaratun ghalizah, maktubun baina ainaihi kafir, yaqra'uhu kulla mu'min, katibin wa ghairi katibin. Ini Dajjal secara global. Nanti baru kita bahas secara rinci. Dajjal secara global. Apa kata Nabi Dajjal secara global tadi? Kata Nabi, Dajjal itu mamsuhul ain. Mata dia tak ada. Hanya satu. Yang lain tertutup. Di antara kedua matanya tapi matanya tak nampak tertutup. Kecuali yang terang satu saja. Di antara kedua batas mata tadi tertulis besar, kafir. Yaqra'uhul mu'min. Yang kelak orang mukmin bisa baca, katibin am ghaira katibin, sekalipun mereka mukmin beriman taat atau tidak beriman secara taat, mereka bisa membaca kafir. Ma bu'itha nabiyyun ila anzarah ummatahul a'war al-kadzab. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Tidak diutus seorang nabi pun, melainkan semua nabi yang diutus memberikan peringatan kepada umatnya tentang datangnya Dajjal. Pertanyaannya besar muncul. Mengapa semua nabi memperingatkan umatnya tentang Dajjal? Seberapa besar Dajjal tersebut? Seberapa hebat Dajjal tersebut? Sampai semua nabi harus memberitahu kepada umatnya tentang Dajjal. Itu pertanyaannya.
Disampaikan oleh Nabi. Ad-Dajjal a'warul ain al-yusra. Dajjal itu matanya buta sebelah kiri. Jufalu syari ma'hu jannatun wa narun. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar. Dajjal itu buta mata kirinya. Banyak rambutnya. Dia membawa surga dan neraka. Nerakanya surga, surganya neraka. Jadi penuh dengan tipu daya, kadzab. Dajjal ini pendusta. Kalau Dajjal katakan kau akan kubawa ke dalam surga, berarti dia masuk ke dalam neraka. Kalau Dajjal katakan kau akan kubawa ke dalam neraka, berarti dia akan masuk ke dalam surga. Ini Dajjal, penuh tipu daya. Jadi kalau ada manusia pendusta, Dajjal kah? Itu pandai-pandailah. Insya Allah bukan. Kita tak boleh katakan. Inni qad haddastukum anid Dajjal hatta khashitu an la ta'qilu. Inna masihad Dajjal rajulun qasir afhaj ja'dun a'war mat'musul ain laysa binati'atin wala hajra fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya aku sudah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal, tetapi aku masih saja khawatir kalian tidak mengerti akan Dajjal tersebut. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu laki-laki jelek, pendek, renggang antara dua matanya, dua betisnya. Pendek keriting, buta sebelahnya, dan terhapus matanya. Tidak tinggi, tidak berlubang pada matanya yang terhapus. Jika dia itu tersamarkan atas kalian, maka ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad tidak buta. Sesungguhnya Allah tidak buta. Artinya apa? Kalaulah Dajjal mengaku Tuhan, maka sesungguhnya manusia bisa tertipu. Maka perhatikan kata Nabi, kalau kalian tak tahu itu Dajjal atau bukan, perhatikan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak buta. Nabi itu tidak buta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah melempar setan dengan sendalnya. Satu ketika setan tersebut berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begini. Abdul Qadir, sudah Allah bebaskan bagimu syariat. Setelah ini kau tak beribadah tidak ada masalah, karena kau sudah dijamin masuk surga. Diambil sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dilemparnya pada setan tadi. Kalaulah manusia hari ini dikatakan begitu, saya kira tidak seperti Abdul Qadir, malah ngikut-ikutan. Artinya apa? Banyak dajjal-dajjal bermunculan. Lisan manusia hari ini bisa menipu manusia. Artinya lebih baik daripada dajjal atau lebih hebat? Belum tentu. Yang dajjalnya belum muncul, manusia bersifat dajjal sudah banyak yang percaya. Apalagi kalau dajjalnya yang benar datang. Itu dah susah kita ketemu. Sudah susah bagi kita untuk menghindar. Karena kata Nabi, la yanfa'ul iman. Tidak bermanfaat iman itu lagi. Ada 3 kondisi. Ketika datang 3 kondisi ini, kata Nabi, iman manusia tak bermanfaat. Di antara 3 tersebut, satu di antaranya adalah Dajjal tak beriman. Hari ini kita lihat ulama su, kalau berbicara ulama su, tinggi derajatnya, hebat dia, semua goyang. Itu baru ulama su, belum Dajjal. Kalau Dajjal tunjuk langit turun hujan, tunjuk yang mati hidup, tunjuk pohon yang tak berbuah jadi berbuah. Kira-kira banyak tak yang datang minta sama dia? Yang kemarin saja profesor bisa percaya dengan seorang pemuda bisa mengeluarkan uang dari bajunya. Apalagi kalau sempat bertemu dengan Dajjal. Itu bukan profesor lagi. Kalau ada gelar di atas profesor, saya kira semua orang bakal percaya. Yang selamat adalah dari Dajjal orang yang rajin membaca Al-Quran dan rajin mendawamkan Al-Kahfi dengan iman dan akidah yang kuat. Kalau tidak goyang. Maka dikatakan oleh para ulama, ketika Dajjal datang, cuman satu yang mereka lakukan, beruzlah. Orang-orang yang beriman akan beruzlah, mencari tempat selamat. Karena ketika Dajjal sampai ke setiap kota-kota besar tempat injakan Dajjal. Ketika mereka turun, Dajjal turun, maka tempat-tempat daerah-daerah yang terpencil mendengarkan suaranya, maka mereka akan bergegas untuk datang melihat. Inilah yang mereka katakan pengaruh Dajjal mampu mempengaruhi dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Ada seorang ulama yang mengatakan dalam tulisannya, ada negara yang paling kuasa dan adik kuasa. Apakah itu bisa dikatakan Dajjal? Siapa dia? Negara adik kuasa. Sampai dikatakan berwajah Amerika. Bisa saja dikatakan Dajjal atau bukan. Sehingga mereka mengatakan Dajjal itu bisa jadi Zionis berwajah Amerika. Kenapa kita katakan Zionis berwajah? Hari ini apa yang tak bisa dibuat oleh hari ini apa yang tidak bisa dibuat oleh Indonesia saja 40.000 ton paha sampah bisa masuk karena diancam. Takut akan ancaman Amerika datang. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Baru Indonesia. Ternyata bukan hanya Indonesia, semua negara mampu berada di bawah kekuatan B yang dikuasai oleh Amerika. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sehingga dituliskan oleh mereka dalam tulisan tersebut. Dalam tulisan Hidayatullah. Apa kata mereka? Dajjal itu Zionis berwajah Amerika. Mengapa? Tulisan Taufik Ismail. Kenapa dia katakan demikian? Karena ketika itu wajah Eropa mampu menguasai wajah dunia. Dalam genggaman mereka. Hari ini apa yang tidak mereka kuasai? Sistem liberalisme mereka sebarkan di mana-mana. Agen-agen mereka banyak. Semua tempat ada agen-agennya. Bahkan negara-negara Islam pun mereka masukkan agen-agen Dajjal yang berwajahkan mereka. Siapa mereka? Liberalisme, sekulerisme, pluralisme bagi pandangan tersebut. IMF, International Monetary Fund, itu juga mungkin bisa disebut dengan Dajjal. Bayangkan ciptaan yang dikuasai, yang bisa mampu menguasai perekonomian dunia. Siapapun diberikan pinjaman, yang tak sanggup mengembalikan pinjaman, kembalikan 2 kali lipat. Tak sanggup mengembalikan 2 kali lipat, negara kami pegang. Bangga pula kita minjam ke sana. Bayangkan Bapak Ibu, kasus BLBI adalah kasus yang menyakitkan sampai hari ini kita terima Bapak Ibu. Sampai hari ini hutang kita tak akan selesai. Kenapa demikian? Karena itulah yang terjadi Bapak Ibu. Karena sudah salah langkah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kembali kepada poin Dajjal tadi Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu adalah karakter-karakter Dajjal yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kemudian Nabi berkata, andai kata Dajjal itu muncul di hadapan kalian, kata Nabi, maka iman kalian tidak akan mampu bertahan. Kalian akan tergoda akan kehebatan Dajjal, kata. Kenapa dikatakan demikian? Kehebatan Dajjal bisa mempengaruhi. Karena ketika Dajjal menunjuk langit bisa langsung turun hujan. Hari ini manusia banyak yang berharap seperti itu. Ketika ada manusia mampu berjalan di atas air, mereka katakan wow. Ketika ada manusia memiliki keajaiban dan kehebatan, tak sedikit manusia yang terpengaruh. Seorang bocah ajaib yang dianggap ajaib, dengan batu yang dianggap ajaib, mampu mempengaruhi jutaan manusia. Hanya karena batu. Hanya karena batu. Mungkin kebetulan batunya hebat. Mungkin. Tapi banyak yang percaya. Hanya sekali cemplung batu ke dalam air, diminum, sehat. Namanya batu ponari. Masih ingat Bapak Ibu ya batu ponari? Itu adalah dampak daripada perbuatan yang saat ini kita nikmati Bapak Ibu. Artinya apa? Itu bukan Dajjal. Ponari bukan Dajjal. Tapi dengan tipu daya yang dibuatnya semua umat percaya. Banyak yang percaya. Gimana kalau Dajjal beneran yang datang? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah kemudian Bapak Ibu, di dalam pandangan yang lain pertanyaannya, siapa Dajjal itu sekarang? Akankah Dajjal itu, ataukah Dajjal itu para pendusta? Nabi katakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, akan datang pada manusia, kata Nabi, Dajjaluna kadzabun. Akan datang pada manusia, kata Nabi, satu masa nanti, Dajjaluna kadzabun. Mereka manusia-manusia yang berkarakter seperti Dajjal. Dajjalnya belum turun. Manusia-manusia berkarakter seperti Dajjal yang muncul. Oh ini berat sekali. Maka Bapak Ibu, kata Nabi, kelak, kata para ulama, kelak di akhir zaman, pengikut Dajjal itu 7. Pengikut Dajjal itu 7. Ini baru 2. 5 lagi. Tak akan gini saya lagi bang. Begini saya. 7. Pengikut Dajjal itu 7 pak.
Banyak Pak, 7 itu bukan sedikit. Siapa di antara 7? Nanti kita sampaikan Pak. Sebelum kita sampai ke sana nanti akan kita sebutkan. Kemudian kata Nabi poin selanjutnya. Sebelum datang Dajjal kata Nabi, kalian akan menghadapi peristiwa-peristiwa 3 tahun lamanya dalam hadis Nabi. Dan 3 tahun itu peristiwa-peristiwa yang menyakitkan bagi umat manusia. Kelaparan, kemiskinan, semua dialami oleh umat ketika itu. Sekarang sudah banyak kemiskinan? Nah, sudah ada orang-orang miskin sudah banyak? Banyak. Sekarang orang-orang tak berduit banyak? Pengemis banyak? Berarti Dajjal sudah mau datang? Belum tahu, belum pasti. Kita tidak bisa katakan Dajjal datang. Tapi pernyataan itu bisa kita katakan bahwa tanda-tanda kedatangan Dajjal itu 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal kata Nabi, masa paceklik itu akan mendatangi umat manusia ketika itu. Kelaparan, kehausan, ekonomi yang merosot, kemiskinan dan lain sebagainya, semua melanda umat. Semua melanda umat, merata semua. Artinya apa? Tanda-tanda kedatangan Dajjal akan semakin dekat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang ditakutkan oleh Nabi akan kedatangan Dajjal? Yang ditakutkan oleh Nabi, robohnya akidah, rusaknya iman, rusaknya akhlak. Mereka jauh daripada Allah. Sehingga Bapak Ibu, Nabi menuliskan dalam hadisnya, orang yang bisa selamat daripada Dajjal, mereka yang rajin membaca surat Al-Kahfi. Oh, mungkin itu seperti hal yang sangat sederhana, remeh-temeh, betul. Tapi percayalah, Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah bohong. Artinya apa? Itu pasti akan terjadi. Orang yang kuat imannya, orang yang kuat akidahnya, kalau tidak dibarengi seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, goyah. Orang berilmu ketika itu banyak, yang beriman sedikit. Sehingga yang pengikut Dajjal bukan orang-orang yang biasa, bukan orang-orang bodoh. Pengikut Dajjal orang-orang yang berilmu. Pengikut Dajjal orang-orang yang mengerti. Tapi mengapa mereka tertipu? Karena mengikuti dengan hawa nafsu, bukan dengan iman. Jangankan nanti, sekarang saja orang berilmu tak beriman banyak. Berilmu dia, tinggi ilmunya, bergelar dia, tapi mohon maaf, justru menjerumuskan mereka dalam kebodohan. Pintar tapi bodoh, itu yang kita tak paham hari ini. Ada orang pintar tapi bodoh, ada orang bodoh tapi pintar. Yang kita inginkan pintar beneran, bukan bodoh beneran. Yang kita inginkan adalah pintar beneran, pintar dengan iman. Karena yang diharapkan oleh Allah adalah orang itu pintar dengan iman, bukan pintar dengan tanpa iman. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu poin yang kedua. Apa poin yang kedua tadi? Nabi sampaikan. Kemudian poin yang ketiga adalah ada sinyal-sinyal Dajjal, ada agen-agen Dajjal. Ini kita sampaikan Bapak Ibu. Dalam kitab Sababul Muslimina fi Ahdi Dajjal, Ghahar Mustaq, kata beliau, ada agen-agen Dajjal pada masa Dajjal nanti. Dan sebelum masa Dajjal pun sudah ada agen-agen Dajjal. Disampaikan oleh beliau. Apa agen Dajjal itu? Yang pertama, agen-agen Dajjal tersebut adalah media. Apa Bapak Ibu? Media. Apa maksudnya media? Sinyal Dajjal di era digital. Wah, ini mantap ini Bapak Ibu. Ini dituliskan oleh seorang yang bernama Thomas Friedman dalam bukunya The World is Flat 3.0, A Brief History of the 20th Century. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sama kalau kita tak paham. Artinya apa? Kata beliau, akan muncul pada masa itu kehancuran bumi yang disebabkan pengaruh media yang begitu besar. Masa itu disebut dengan 3.0. Peran media menguasai dunia. Hari ini kekuatan Amerika bukan pada ekonomi saja. Bukan pada ekonomi saja, tetapi kekuatan Amerika terletak pada media. Bapak Ibu main apa hari ini? Facebook, yang punya siapa? Bapak Ibu punya internet, yang punya siapa?
Mereka bisa menguasai dunia melalui media. Teman-teman di depan ini besok, kalau mereka sudah sakit hati bisa di-cutnya semua. Hati-hati. Pasang bumper. Hilang video kita bisa. Mereka bisa menguasai media. Bisa. Apapun mereka bisa buatkan hari ini dengan media. Memanipulasi pun mereka bisa. Jangankan memanipulasi video, kemerdekaan satu negara mereka bisa manipulasi hanya dengan media cetak. Perang Inggris dan perang Perancis. Apa nama perangnya? Kalau saya tak salah Britain Wood. Itu bahasa gaulnya Pak. Betul Pak Ketua. Agak ragu Pak Ketua sedikit. Perang Inggris Perancis. Tujuan ingin menguasai emas. Yang menang siapa, yang kalah siapa. Inggris kalah, Perancis menang. Yang disebarkan oleh melalui media cetak. Yang menang Inggris, yang kalah Perancis. Akhirnya apa? Para investor di negara Perancis angkat kaki. Apa yang terjadi? Krisis moneter terjadi di negara Perancis. Mereka jual aset-aset emas ditampung oleh hanya karena media cetak. Hari ini dengan media apa? Bukan cetak lagi kita main Pak. Media online. Orang pinjam uang, apa namanya itu? Bukan. Apa online? Bukan judi online, pinjam uang online itu apa namanya? Pinjol, pinjam online hari ini. Tak sanggup bayar, tak tahu dari mana data kita. Dibuatnya gambar tak berbaju atau telanjang lebih tepatnya, disebarkannya di Facebook, di WhatsApp. Pertanyaannya, dari mana data kita mereka dapat? Dari mana foto kita dapat? Uniknya, mereka bisa sebarkan kemanapun. Bayangkan Bapak Ibu penguasaan mereka terhadap media hari ini, digitalisasi hari ini. Mereka punya peran betul. Memang mereka yang punya peran. Kita menikmati peran tersebut. Coba Bapak Ibu bayangkan. Orang-orang dengan media, mohon maaf. Jepang dengan media, teknologi canggih tapi memiliki perkembangan. Cina dengan teknologi canggih memiliki perkembangan. Amerika dengan teknologi canggih memiliki perkembangan. Indonesia ada teknologi canggih digunakan untuk meretas video porno. Coba Bapak Ibu bayangkan. Saya ngajar Bapak Ibu dalam satu kelas itu 17 orang. Saya tanya sama mereka, Anda punya HP? Punya. Siapa di antara Anda yang hari ini tidak punya HP? Tidak ada yang bisa jawab. Semuanya punya. Saya kasih tugas bagi mereka Bapak Ibu. Cari di antara 5.000 mahasiswa yang ada di universitas tersebut, cari satu orang saja yang tidak punya HP. Itu pertama. Yang kedua, cari di antara mereka yang punya HP itu yang tidak punya internet. Yang ketiga, cari di antara mereka yang tidak punya media atau sosial media. Cuman 3 itu saya kasih tugasnya Bapak Ibu. Insya Allah pekan depan kami ketemu. Kita lihat apa hasilnya. Tapi dari 17 orang tadi Bapak Ibu kita tanya, semua punya HP? Punya. Sekarang pertanyaannya, dari HP yang Anda miliki hari ini, berapa banyak yang Anda gunakan untuk membaca Al-Quran? Boro-boro baca Quran Pak, aplikasinya aja kami tak punya. 1. Berapa banyak waktu Anda habiskan dengan HP? 24 jam kata mereka. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk membaca e-book? Buku-buku elektronik yang ada di dalam HP. Apa jawaban mereka? Boro-boro Pak, download aja tak pernah. Coba Bapak Ibu bayangkan. Itu anak zaman sekarang yang mereka katakan Gen Z. Apa? Gen Z. Oh, tak paham pula itu kan. Gen Z. Generasi Z. Besok akan muncul generasi Alpha. Balik lagi generasi B, C, D sampai Z. Begitu terus menerus. Bayangkan Bapak Ibu. Hari ini kita 17 orang. Di antara 17 orang mahasiswa. Saya tanya. Muslim. Solat subuhkah kalian? Dari 17 yang solat cuma 1. Dari 17 orang yang solat subuh cuma 1 orang. Dari 17 orang tadi, yang tadi solat zuhur berapa orang? Cuma 5 orang. Yang tidak solat asar siapa? Semua angkat tangan. Pertanyaannya adalah, kok bisa mereka tidak solat? Kalau kita kembalikan kepada poin Dajjal tadi, kira-kira orang seperti ini kelak kalau bertemu dengan Dajjal selamat atau tak selamat?
Ini pertanyaan penting, Pak. Bisa Bapak Ibu kembalikan kepada anak-anak kita. Tengok ke rumah, lihat anak-anak kita. Bisakah mereka selamat dengan Dajjal atau tidak? Kalau mereka bertemu dengan Dajjal. Artinya apa? 17 orang. Kemarin sebelumnya saya mengajar juga 3 kelas. Di antara 3 kelas jumlahnya sekitar 90 lebih, hampir 100. Saya tanya, yang bisa Al-Fatihah tak lebih dari 20 orang. Baru Al-Fatihah. Yang lainnya tidak bisa baca Quran. Yang lainnya tak bisa baca Quran. Itu kalau kita pakai model penelitian, itu semuanya faul. Gagal semua itu. Pertanyaannya adalah kampusnya negeri. Kampus, bukan kampus negeri, kampusnya Islam. Loh, pertanyaannya kok bisa? Apa yang menyebabkan mereka demikian? Perhatian yang mereka terima kurang. Ketegasan yang mereka punya, mereka harapkan kurang. Akhirnya apa? Kita tak punya generasi yang berani, kita tak punya generasi yang... Atau sinyal Dajjal itu adalah media. Media kalau kita katakan demikian. Berapa kuat media mempengaruhi anak-anak muda hari ini? Kita tanya dari 17 orang tadi. Apa yang kalian buka dari HP kalian? Facebook, TikTok, Instagram. Bayangkan media, bayangkan sosial media, bayangkan HP mampu membuat anak-anak muda hari ini gila. Dipasangnya foto, video, mereka joget di tengah jalan. Kadang yang lebih parah daripada itu adalah di mall mereka joget, tidak tahu malu. Kadang tak pakai celana, kadang cuma nampak pahanya saja, kadang nampak keteknya. Ya kalau sudah mandi, kalau belum mandi kan semua tercium bau busuknya. Itu mereka pede joget di depan umum. Artinya apa? Dengan media urat malu pun bisa hilang. Apa kata Dajjal? Kalaulah kita katakan media adalah sinyal Dajjal, kalau kita katakan media adalah agennya Dajjal, artinya apa? Pengaruh media terhadap manusia hari ini sangat-sangat besar. Ulama berkata, apa kata para ulama? Perkembangan zaman tidak bisa kita hindari. Betul, kita tak bisa menghindari teknologi, tak bisa. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita terhadap teknologi tersebut. Sehingga para ulama mengatakan kita harus mengambil manfaatnya. Betul, perkataan yang tepat. Masalahnya hari ini lebih banyak mengambil manfaat atau mudarat. Itu pertanyaan kita hari ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalaulah dikatakan digitalisasi, media, internet, semua mampu membuat manusia tertipu, betul adanya perkataan demikian. Maka bisa kita katakan kalaulah betul Dajjal itu bersifat media, maka kita sudah hancur Bapak Ibu. Kita sudah hancur. Oleh media kita hancur. Bapak Ibu jangan salah. Situs video porno ditutup. Uniknya lagi, situsnya ditutup, kuncinya diberikan. La ilaha illallah. Itu pintarnya ketulungan itu, Pak. Pintar banget atau bodoh banget kita tidak tahu itu. Situsnya diblokir, kuncinya disebarkan. Artinya apa? Ya kalau mau akses ya pakai kunci. Lah kuncinya sudah dibagikan. Ya tinggal akses. Sekarang kita lihat berita-berita terbaru hari ini, Pak. Pak Presiden Prabowo memaksa pemerintah untuk menutup judi online dan para koruptor. Usut tuntas. Kita apresiasi, Pak. Karena judi online itu sangat merusak. Bayangkan Bapak Ibu, peran media, peran digitalisasi, peran internet. Bapak Ibu bayangkan. Judi online itu sangat merusak umat manusia. Jutaan umat manusia di Indonesia bermain game online dan judi online. Anggota dewan main, ustadz main. Ustadz main judi online. Dalilnya apa? Cuman untuk refreshing. Lah kalau dapat duit itu tidak refreshing namanya itu, Pak. Memang itu yang diharapkan. Mohon maaf, bukan hanya itu. Para dokter-dokter juga main. Para akademisi juga main. Dosen-dosen pun ikut main. Nah, itu parahnya, Pak. Jadi kita bingung. Nah, jangan main judi online. Bapak tengok tuh. Itu dosen tuh di universitas tertentu main judi dia. Apa anda cakap lagi?
Bingung kita Pak. Generasi hari ini dikuasai oleh media. Generasi hari ini dikuasai oleh media. Andai kata mereka benaran Dajjal, maka kita sudah habis. Tapi Dajjal bukan seperti itu. Bukan Dajjal seperti itu. Artinya apa? Kata Nabi, sebelum Dajjal datang akan bermunculan karakter-karakter Dajjal. Bisa jadi kita sebutkan pelaku media, pelaku kekuasaan, pengkhianat, pendusta, mereka semua adalah penganut karakter-karakter Dajjal. Bayangkan Bapak Ibu, saya tanya langsung sama mahasiswa. Andai kata Anda yang 17 orang ini tidak ada internet di HP Anda, kira-kira bagaimana pendapat Anda? Stres kami Pak, kata dia. Itu jawaban spontan mahasiswa hari ini. Stres kami Pak kalau kami tak punya. Coba tanya sama abang-abang kita yang di depan nih. Kalau seandainya tidak ada internet, bagaimana mau upload video? Tapi kalau untuk bermanfaat, aman. Yang penting cari aman. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kembali pada poin selanjutnya Bapak Ibu. Itu sinyal. Sinyal Dajjal. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini Dajjal beneran belum keluar. Belum keluar, Dajjal beneran belum keluar. Tapi manusia berkarakter Dajjal sudah banyak. Orang-orang yang dipengaruhi oleh perkataan mereka, oleh lisan mereka. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, kata Allah. Kelak manusia, banyak manusia-manusia yang berilmu, lisan mereka mampu mempengaruhi manusia, pada hakikatnya mengajak kepada neraka. Sama tak dengan Dajjal? Sama. Tipu daya Dajjal. Nabi dah kata, salatu sanawatin, kata Nabi, sebelum kedatangan Dajjal, masa-masa tipu daya pun bermunculan. Sekarang kita dah mau lihat Pak, carut marut dunia sudah kita lihat. Para pendusta sudah banyak, para pengkhianat di depan mata, manusia bermuka dua sudah kita. Bahkan kadang-kadang mereka berada di antara kita Bapak Ibu. Mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi. Yang harus kita lakukan, lawan. Hari ini kita tak bisa berdiam diri. Umat muslim harus berani melawan kemungkaran. Kalau kemungkaran itu didiamkan, merajalela. Itu karakter-karakter Dajjal. Kalau kita berjuang melawan kemungkaran, mati kita, insya Allah mati kita mati syahid. Kalau kita niatnya karena Allah. Baik. Sekarang Bapak Ibu, siapa pengikut-pengikut Dajjal tersebut? Nah, kita masuk Bapak Ibu poinnya. Siapa pengikut Dajjal? Bapak Ibu tahu pengikut Dajjal siapa Bapak Ibu? Yang pertama pengikut Dajjal, ya. Jadi kalau kita katakan Zionis, ya, itu adalah Dajjal, bisa jadi karena mereka pengikut Dajjal. Karena mereka pengikut Dajjal. Terkait hal ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang yang dari Asbahan yang sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Rawahu Muslim. Satu. Wah, selamat kami Ustaz. Selamat kami. Kami tak pengikut Dajjal. Belum Pak. Baru nomor 1. Masih ada 6. Ingat baik-baik. Ini baru 1. Kalau sempat di antara 6 itu ada. Cepat-cepat taubat Pak. Cepat-cepat. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, andai kata ada kategori yang 6 kita sampaikan kelak, ternyata kita melihat ada orang-orang seperti itu. Dajjal sini kau. Itu tak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh sama sekali. Karena kita tidak tahu ke depan hidup orang. Andai kata Allah takdirkan dia bertobat kepada Allah dan Allah terima tobatnya, insyaallah Allah masukkan ke dalam surga. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah. Bahkan kata para ulama, maksud 70.000 tadi adalah saking banyaknya pengikut Dajjal dari golongan orang-orang Yahudi. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apa tak lagi di wilayah-wilayah lain yang kelak mereka terjual, yang kelak mereka mampu tertipu dengan kehebatan-kehebatan Dajjal. Kemampuan
luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, melainkan Mekah dan Madinah yang kelak dijaga oleh Allah dan malaikatnya. Jadi Bapak Ibu, negara yang tidak dimasuki, kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal itu hanya Mekah dan Madinah saja. Selain daripada itu, sekarang pertanyaannya, Indonesia masuk apa tidak? Hati-hati. Aman Pak Ketua? InsyaAllah. Bapak Ibu berdoa, maka rutinkanlah membaca surat Al-Kahfi, biar kita ini bisa selamat dari pengaruh dan tipu daya Dajjal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita sambung di pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah lewat. Nanti banyak yang ngamuk tak baik. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Masih pada nomor yang pertama, InsyaAllah 6, kemudian akan kita lanjutkan sampai nanti pada siapa saja orang-orang yang akan mengikuti dan akan terpengaruh oleh Dajjal tersebut, dan bagaimana cara kita selamat dari Dajjal akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.